Sugeng Injing, halo. Halo. Ya, makasih nih. Saya merasakan sukacita ya. Puji-pujiannya tadi sangat sederhana tapi sangat mengenal ya. 3 lagu dinyanyikan oleh tim pujian dan Iban. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan ya. Sekali lagi kami mohon maaf karena Ibu Vivi memang ada janji di tempat lain, tetapi kami memang datang dari Jakarta Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Tino Ombowasito, saya dari Jakarta. Saat ini saya sedang masih sekolah Alkitab di Jakarta. Jadi nanti mungkin gembala atau jemaat yang ingin mengetahui sekolah Alkitab saya yang ada di Jakarta boleh nanti saya berikan link websitenya begitu. Ya. Oke, kenalkan nama saya Tino. Ya, saya mempunyai seorang anak satu perempuan umur 15 tahun. Tapi hari ini tidak bisa datang karena harus sekolah besok hari Senin Pak ya. Oke, mungkin bagi jemaat yang belum mengenal suami dari Ibu Veronica Vivi, di sini ada suaminya, kita sebutnya Romo bersama anaknya Gio dan Ingin. Silakan berdiri. Romo, Gio dan Ingin, di mana nanti setelah saya mau bersaksi juga dan membawakan firman, nanti akan ditutup oleh kesaksian dari Romo. Oke, baik. Saya pertama tanya Romo ini nama gerejanya gereja Isa Almasih ya. Oke, Almasih itu artinya juru selamat ya kan? Iya. Tuhan Yesus ya. Jadi memang saya sudah menyiapkan satu materi waktu saya diminta sama Vivi untuk membawa satu firman. Ini saya memberikan judul perbuatan baik ya. Perbuatan baik. Teman-teman tahu ya, kita sebagai anak-anak Tuhan tentu sumber kekuatan kita atau sumber kebaikan Tuhan itu ada yang tahu apa ya? Tidak lain adalah kitab suci ya. Jadi kita masih bisa pegang kitab suci ini, kita masih bisa baca, kita masih bisa mendengarkannya dan merenungkannya, itu suatu anugerah. Mungkin kalau di negara lain, di negara Timur Tengah atau apa, ini barang terlarang. Di Timur Tengah mungkin di beberapa negara China gitu ya, karena mereka ajarannya komunis ya. Oke, baik. Perbuatan baik. Sekarang kita pikir perbuatan baik itu apa gitu? Kita sebagai pengikut Yesus, kita percaya ya di sini, kita percaya Tuhan itu adalah Yesus Kristus ya. Amin. Jadi kasih Tuhan yang nyata untuk menyelamatkan kita semua itu sudah nyata dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Coba kita renungkan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini saat dia waktu lahir di kota Bethlehem, kemudian dia dibesarkan di Nazaret, kemudian dia melakukan pelayanan misi juga. Itu bukti bahwa Tuhan itu baik. Oke, jadi kita berpikirnya sederhana saja ya, karena Tuhan datang itu sudah bukti bahwa Bapa sangat mengasihi kita, karena kita awalnya adalah manusia-manusia yang berdosa. Oke, kemudian setelah kita mengetahui bahwa Yesus itu datang, tentu Yesus memberikan contoh ya. Yesus memberikan contoh kepada kita untuk bagaimana hidup, bagaimana berkata, bagaimana menunjukkan belas kasihan. Kemudian Yesus juga menunjukkan jalan. Yesus menunjukkan juga kerajaan sorga. Karena Yesus berkata bahwa Aku yang mempunyai kerajaan sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekarang, semua ada di sini bersyukur ya kita mempunyai Yesus. Karena tanpa Yesus kita tahu ya, misalnya kita mau langit nih ya, ini kita menghadap kemana ya Pak? Mungkin ini ke barat, kita Bapak ke barat, ini sekarang timur. Dari barat itu timur ya. Jadi tadi pagi saya bicara mau kalau dari timur itu sumber kehidupan begitu ya. Amin ya. Jadi ini gereja siaran terus ya setiap pagi ya.
Yogyakarta, jangan salah. Nanti kalau ada salah, nanti tidak tepat kita bisa jalannya ke Medan gitu ya. Tetapi Yesus sudah memberikan jalan. Aku ini jalan ke surga. Kalau kita ada penjemputnya, ya tadi mungkin saya dijemput sama supir kalau gitu sudah tahu mau ke jalan di tempat ini. Yesus sudah memberikan jaminan dan jalan. Ya, jadi kalau bayangkan Bapak Ibu mau pergi kemana? Misalnya mau ke Jogja, pasti sudah tahu dong jalan-jalannya kan arahnya belok kiri, belok kanan. Demikian juga dengan kerajaan surga, yaitu sudah di tangan kita ya, karena perbuatan baik Yesus. Yuk beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus ya. Haleluya. Pertama, kerajaan surga sudah menjadi milik kita. Simpan itu baik-baik teman-teman sekalian. Nah, kemudian saya juga ingin membagikan beberapa firman Tuhan. Kalau bisa dibantu lewat multimedia, ya silakan. 1 Yohanes 4 ayatnya yang 14. Kalau ingin membaca silakan, saya persilakan. 1 Yohanes 4 ayat 14. Ini kisah bukti bahwa kitab suci ini tidak bohong ya. 1 Yohanes 4 ayat. Oke, kita baca ya sama-sama. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Bapak Ibu, ini ayat kita harus pegang erat-erat karena sesuai nama gereja kita di sini, Isa Al-Masih, itu artinya manusia yang tadinya berdosa, yang tidak tahu jalan ke surga. Orang berdosa tidak akan bakal bisa masuk surga. Itu diberi jaminan di ayat ini bahwa kami di sini adalah murid-muridnya, seperti kita pengikut Yesus. 1 Yohanes 4 ini mengatakan bahwa Bapa telah mengutus Yesus Kristus sebagai apa? Juru selamat. Bolong ini juru selamat Indonesia? No. Dunia, amin ya. Jadi seluruh dunia harus percaya bahwa Bapa mengutus putranya yang bernama Yesus. Oke. Kemudian tadi saya bilang kita dilahirkan waktu kita orok, semua bayi-bayi yang dilahirkan itu adalah manusia berdosa, tetapi mereka belum kenal dosa. Saat kita lahir baru, yaitu menerima Yesus sebagai juru selamat dunia, kita rohnya dilahirkan kembali. Artinya roh kita disatukan dengan rohnya, yaitu roh Tuhan Yesus, yang memberikan, memeteraikan bahwa kita sudah menerima, bakal menerima seluruh janji surgawi itu. Oke, tadi perbuatan baik ya, temanya hari ini perbuatan baik. Saya datang ke sini atau teman-teman juga pasti punya kerabat, punya saudara, atau mungkin punya teman jauh. Kita beritakan setiap kali kita memberitakan tentang kabar sukacita sebagai pengikut Yesus, intinya adalah kita memberikan kabar baik. Oke, setuju ya? Oke, amin. Karena zaman sekarang itu zaman medsos. Oke, saya punya akun ini, punya akun itu, nonton terus setiap hari. Beritanya kacau simpang siur, belum tentu akurat. Ya berita mungkin kecelakaan, kematian, itu berita-berita yang negatif. Kita hanya perlu tahu headline-nya saja, judulnya saja. Tetapi kita perlu terus mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kabar baik. Saat ibu bapak semua membaca satu ayat ini, hatinya gimana rasanya? Seger ya? Damai ya? Jadi nggak bisa ya? Nggak seperti kita baca misalnya di medsos itu yang berita-berita serem atau yang aduh ekonomi lah, aduh ada bencana lah itu. Tapi kita perlu terus mendengarkan firman Tuhan. Amin. Oke. Kemudian mari kita buka Titus 2 ayat 14. Kita buka ayat itu ya. Titus 2 ada di Bimbingan Baru ayat 14. Oke, ya. Saya baca ayat Titus ayat 14. Dia yang akan memberikan dirinya. Oke, saya pakai terjemahan
dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk mengumpulkan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Jadi ya, ini terjemahan baru, tapi kalau di versi yang Indonesia lain juga intinya sama, bahwa Yesus telah memberikan dirinya. Tuhan itu tidak kelihatan ya, Allah itu roh, setuju? Tapi dengan datangnya Yesus kita bisa melihat Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu ke dunia ini untuk menjadi juru selamat. Kita baru baca ayat Titus 2 ayat 14 yang memberikan dirinya untuk kita dari segala perbuatan jahat ya. Kenapa kita berbuat jahat? Yaitu karena kita belum lahir baru dan manusia rohani kita belum diberikan nutrisi seperti bayi masih orang. Saya mungkin umur 40 tahun lebih, tapi mungkin kekristenan saya usianya mungkin baru 10 tahun. Jadi usia tidak menjamin kedewasaan rohani kita. Maka kita perlu rajin-rajin ya, kalau Bapak-Bapak, ayo baca kitab suci, ayo ikut belajar, jangan bosan, karena itulah yang dibangun oleh gereja untuk menjadikan kita manusia-manusia rohani ya. Setuju ya? Bukan jasmani saja ya. Haleluya, amin. Oke. Jadi tadi kita tahu manusia itu berdosa, Tuhan itu baik, Ia mengutus putranya Yesus, dan Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk berbuat baik ya. Perbuatan baik yang Yesus lakukan itu banyak. Dia mengajar, Dia memberi makan, Dia menyembuhkan orang sakit ya. Nanti saya ingin juga kasih satu ayat terakhir dari kitab Mazmur ya, sebelum kita undang Robo dan anak-anaknya untuk memberikan kesaksian. Oke, jadi kita dibuka Mazmur 103 ayat 3. Saya di sini pakai terjemahan baru. Oke, 103 ayat 3 kitab Mazmur. Oke, sudah dapat ya? Boleh dicatat. Mazmur 103 berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Tadi di lagu pertama ada 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, kita tidak takut. Kenapa? Karena kita punya jaminan itu tadi. Walaupun ada wabah ini, pandemi itu, kita jangan pakai ya. Makanya kita harus baca, kita harus tekun mencari Tuhan. Mazmur 103 ayat 3 berkata, Dia yang mengampuni setengah kesalahanmu, segala. Amin. Bukan kesalahan hari ini atau kemarin saja Bapak Ibu. Kalau kita baca Alkitab, saya sarankan kita menyiapkan suasana yang nyaman buat kita duduk santai gitu, sehingga kita bisa bersama teduh tanpa gangguan dari luar. Tuhan sedang mengampuni segala kesalahanmu. Artinya apa? Mengampuni segala kesalahanmu. Mungkin saya tidak melihat tulisan dengan ini, Pak Ino sudah bebas hutang dari kartu kredit base. Wah, saya kalau sudah dapat surat itu, saya senang ya, saya tidak punya hutang. Tidak ada statement. Artinya apa? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, artinya tidak ada penghakiman lagi atas kita anak-anaknya. Itu ada di Roma 8 ayat 1. Jadi kadang kita kalau manusia, saya masih bisa terjatuh dalam dosa. Tapi pada kita jatuh, kita buru-buru bangkit. Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan kita 7 kali bangkit, kita harus bangkit ya. Amin. Puji Tuhan. Jadi itu satu, dan yang kedua, setelah kita tidak ada penghakiman atau rasa bersalah dalam diri kita, Tuhan juga tidak berhenti di situ, Bapak Ibu. Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Jadi kalau kita baca ayat ini ada 2 poin yang saya lihat: pengampunan Tuhan dan kesehatan ilahi. Saya tidak tahu bulan depan, tahun depan di dunia ini akan ada virus apa, bakteri apa, atau apapun yang membuat diri kita sakit. Kita boleh
dokter boleh, minum vitamin boleh, tetapi kita harus percaya dari Mazmur 103 ayat 3 ini menjamin bahwa dia sudah menyembuhkan segala penyakitmu. Ini kata lampau ya, bahasa Indonesia bentuk lampau. Artinya saya percaya jemaat di gereja Isa Mas ini sehat-sehat ya. Misalnya besok ada yang punya gejala flu atau apa atau gejala mungkin sakit atau apa, di sini dikatakan ia telah menyembuhkan segala penyakitmu. Waktu Yesus disalib, dia bukan hanya mengampuni dosa bapak dan ibu, tetapi dia juga mengambil segala penyakit di luar, penyakit kulit seperti kita bisa, atau penyakit internal organ. Tuhan suruh menyembuhkan tubuh fisik Anda. Oke? Jadi jangan takut, maju terus di dalam Tuhan. Firman Tuhan kita pegang